Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Agustina Siuk, NIM 19120088. Oke, jadi di sini studi kasus yang saya pilih yaitu eksplorasi penggunaan media sosial sebagai promosi produk pada usaha tenun lotis TTU Kecamatan Insana Barat. Oke, di sini untuk pendahuluannya yaitu kerajinan tenun tradisional yang dikenal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tumbuh secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam masyarakat, seperti tenun ikat lotis TTU, tenun ikat kupang, dan lain-lain. Nah, kerajinan tenun tradisional tersebut mempunyai potensi untuk dapat menyerap banyak tenaga kerja, menopang perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu kerajinan tenun tradisional yang relatif cukup dikenal luas oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur yaitu kain tenun lotis TTU. Nah, tenun lotis TTU Kecamatan Insana Barat merupakan kain Nusantara non-eksotis yang diciptakan oleh para seniman tenun dari TTU. Tenun lotis TTU Kecamatan Insana Barat bukanlah kain yang bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Nah, bagi orang TTU, tenunan bukan saja berfungsi sebagai busana untuk tumbuh, tetapi ragam hias tertentu yang terdapat pada tenunan memiliki nilai spiritual menurut kepercayaannya. Nah, karena itu, kepemilikan tenunan merupakan investasi bagi kemakmuran dipandang dari sudut ekonomi. Oke, yang berikut di sini, menurut Hernikawati 2021 berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia membukukan kenaikan volume penjualan dengan semakin banyak masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah COVID-19. Nah, e-commerce sebenarnya sudah mampu menarik banyak konsumen di Indonesia bahkan sebelum terjadinya wabah COVID-19. Jadi di sini e-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadi Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara mencapai 40 miliar US dollar pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar US dollar pada tahun 2025 nanti. Nah, hal ini akan memberikan dampak positif bagi pengrajin tenun dalam memasarkan hasil penjualan dengan memanfaatkan media sosial sebagai tempat penjualan. Nah, di sini media sosial membuat proses pengenalan ini menjadi lebih mudah dibanding dengan sebelumnya. Nah, dengan perangkat pendukung yang ada, kini bisa mengetahui dengan terperinci mengenai siapa saja konsumen, bahasa yang mereka gunakan, rentan usia, bahkan jenis kelamin dari sosial media. Di sini informasi ini dapat membantu proses branding dan promosi kepada target konsumen yang tepat. Nah, melihat jumlah pengguna yang semakin banyak, media sosial bisa menjadi lahan untuk menaikkan profit serta memperlebar side bisnis. Nah, penggunaan media sosial semakin meningkat di era pandemi saat ini. Para pemilik usaha mulai menjadi media sosial sebagai media promosi dan pemasaran yang baru. Nah, pada dasarnya media sosial telah mengubah bagaimana konsumen berinteraksi dan bagaimana perusahaan memasarkan produk. Oke, nah selanjutnya untuk rumusan masalahnya di sini ada 3. Itu yang pertama, bagaimana cara untuk mempromosikan kain tenun lotis TTU Kecamatan Insana Barat. Dan yang kedua di sini, media sosial apa saja yang digunakan dalam melakukan promosi kain tenun lotis TTU Kecamatan Insana Barat. Dan yang ketiga di sini adalah apakah dengan adanya media sosial ini dapat mempermudah
pengusaha kain tenun Lotus TTU dalam mempromosikan kain tenun tersebut. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya ini yaitu kalau untuk tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengeksplorasi penggunaan media sosial sebagai promosi produk tenun Lotus TTU agar memudahkan pengusaha kain tenun dalam melakukan bisnis penjualan kain tenun. Nah, manfaatnya yaitu dengan adanya media sosial ini untuk mempromosikan produk kain tenun Lotus TTU, maka banyak masyarakat baik TTU maupun di daerah lainnya dapat mengetahui informasi tentang kain tenun tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya, ke pembahasan. Sini untuk penjelasan konten lokalnya ini sini. Yang pertama, pengertian pemasaran. Nah, pemasaran ini berasal dari kata marketplace yang berarti tempat terjadinya transaksi jual beli atau tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, karena dinamika sosial dan tekanan ekonomi, maka istilah pemasaran dikenal dengan istilah kegiatan menjual dan membeli suatu produk atau jasa berdasarkan minat atau keinginan untuk membeli atau menjual. Nah, di sini atas dasar pemahaman tersebut, maka lahirlah teori pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler sebagai teori pasar. Di sini Kotler mendefinisikan bahwa teori pasar memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Nah, untuk dimensi sosial ini adalah terjadinya aktivitas transaksi yang konsensual. Nah, dimensi ekonomi mengacu pada keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan transaksional yang memberikan kepuasan bersama. Oke, jadi di sini pemasaran yaitu bekerja sama dengan pasar untuk mencapai potensi komunikasi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Oke. Berikut ini yang kedua itu bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, bauran pemasaran memegang peran yang sangat penting dalam mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan pasar. Nah, sehingga bauran pemasaran dianggap sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pemasaran. Nah, menurut Amalia tahun 2016 menjelaskan terkait bauran pemasaran terdiri dari 4 hal utama yang dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan, antara lain produk, harga, lokasi, dan promosi. Nah, di sini menurut Mamonto tahun 2021, nah menurut dia itu marketing toolset dibagi menjadi 4 kategori besar yang dikenal dengan 4P pemasaran sebagai berikut. Yang pertama itu produk, yaitu pengelolaan elemen produk termasuk mengubah produk atau layanan yang ada dengan menambahkan dan mengambil tindakan lain yang mempengaruhi berbagai produk atau layanan sehingga merencanakan dan mengembangkan produk atau layanan yang tepat untuk pemasaran. Nah, yang kedua di sini harga adalah sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan harga dasar yang tepat untuk suatu produk atau jasa dan harus menentukan kebijaksanaan mengenai potongan harga, pembayaran biaya pengiriman, dan berbagai variabel terikat. Nah, yang ketiga di sini distribusi atau lokal, yaitu memilih dan mengelola saluran perdagangan untuk mendistribusikan produk atau layanan, melayani pasar sasaran, dan mengembangkan sistem distribusi untuk perdagangan fisik pengirim dan produk. Nah, yang berikut ini adalah promosi, yaitu menggunakan iklan, penjualan pribadi, promosi atau publikasi untuk menginformasikan dan membujuk pasar tentang produk atau layanan baru perusahaan. Oke. Nah, untuk pengertian promosi ini sendiri, ini menurut beberapa pendapat
Yang pertama itu menurut Evelina et al. Tahun 2013 yang mengatakan bahwa promosi adalah arus informasi satu arah yang bertujuan mengarahkan individu atau organisasi untuk melakukan tindakan yang menciptakan komunikasi dalam pemasaran. Oke, yang berikut di sini pengertian promosi ini sudah. Oke, yang berikut ini tujuan promosi. Nah, ini tujuan promosi ini dapat berupa menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. Yang berikut memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. Yang berikut menyampaikan perubahan harga pada pasar. Kemudian menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh pengusaha. Lalu meluruskan kesan dan keliru. Kemudian mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. Lalu selanjutnya membangun citra perusahaan, membujuk pelanggan sasaran atau persuading untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, lalu mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, kemudian mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga atau salesman. Oke, yang berikut manfaat promosi, yaitu di sini terdapat berbagai manfaat promosi dalam perusahaan, antara lain identifikasi kebutuhan. Nah, di sini salah satu tujuan komunikasi, terutama untuk pengenalan produk baru, adalah untuk merangsang munculnya permintaan. Lalu yang berikut bauran promosi. Nah, di sini bauran promosi ini meliputi periklanan, penjualan pribadi, promosi hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Oke, kemudian yang berikut promosi penjualan. Nah, untuk promosi penjualan ini menurut Ningrum tahun 2020 yaitu menyatakan promosi adalah suatu bentuk persuasi langsung yang menggunakan berbagai insentif untuk merangsang pembelian segera untuk produk dan atau menambah jumlah barang yang dibeli pelanggan. Oke. Lalu yang berikut di sini manfaat penggunaan media sosial. Nah, menurut Kaplan dan Helen tahun 2010 itu media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasiskan internet yang dibangun berdasarkan kerangka pemikiran ideologi dan teknologi dari Web 2.0 dan memungkinkan terbentuknya kreasi pertukaran isi informasi dari penggunaan internet. Di sini Web 2.0 adalah dasar terbentuknya sosial media. Nah, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, di sini untuk jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, MySpace, dan Twitter. Kemudian di sini jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Nah, lalu kemudian peran media sosial ini yaitu menurut Muniro et al. tahun 2017 mengemukakan media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh semua orang yang terhubung dengan internet sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Oke. Kemudian media sosial ini sangat berperan penting dalam melakukan promosi produk tenun ikat lotis dibandingkan menggunakan media cetak. Yang berikut di sini dampak media. Untuk dampak media,
menurut Sosial Grafik tahun 2020 mengemukakan dalam menggunakan media sosial adanya dampak negatif dan dampak positif dalam menggunakan media sosial. Nah, untuk dampak negatif meliputi penyebaran informasi berkaitan dengan data-data pribadi yang diunggah oleh pemilik akun, sehingga pengguna media sosial yang lainnya juga dapat memperoleh informasi yang sebar di media sosial. Nah, untuk dampak positifnya yaitu menggampangkan pengguna media untuk berinteraksi dengan semua orang. Oke. Nah, kemudian untuk hubungan konten lokal dengan metode. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara. Nah, kemudian untuk teknik pengambilan data pada konten ini, yang pertama itu melakukan observasi, yaitu kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek di lapangan. Kemudian yang kedua ini melakukan wawancara atau interview, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuannya itu untuk bertukar informasi dan suatu ide dengan cara tanya jawab untuk diolah dan kelola menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Nah, kemudian untuk studi pustaka berkaitan dengan konten lokal ini, itu media sosial ini adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, kemudian di sini metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data yaitu metode wawancara atau interview secara mendalam. Oke. Nah, yang terakhir di sini penutupnya. Itu ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan ini berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan, banyak manfaat yang didapatkan oleh pengrajin tenun dalam memasarkan produk penjualan tenun lotis melalui media sosial. Nah, di sini narasumber menjawab dengan penjualan tenunan melalui media sosial. Nah, narasumber mendapatkan keuntungan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dapat memperkenalkan tenun lotis TTU di berbagai daerah di Indonesia melalui media sosial. Nah, dengan begitu jumlah permintaan produk tenun lotis tersebut meningkat. Nah, kemudian untuk narasumbernya ini juga menjawab dengan melakukan penjualan melalui media sosial, tidak membutuhkan biaya yang besar dalam memasarkan produk tenun lotis dan menghemat biaya promosi. Oke, nah untuk sarannya di sini dengan adanya di sini adanya salah satu kendala yang dialami oleh pengusaha tenun lotis dalam memasarkan produknya melalui media sosial ini, yaitu terkendala dengan masalah jaringan internet. Nah, di sini perlu dilakukan dalam peneliti dalam perbaikan terkait infrastruktur untuk mengakses jaringan internet di TTU khususnya di Kecamatan Insana Barat. Oke, lalu di sini untuk daftar pustakanya, di sini saya ada 4 daftar pustaka atau referensinya. Lalu di sini untuk lampirannya, yang pertama lampiran bukti dokumen hasil data wawancara dan observasi. Nah, di sini pertanyaannya saya buat 3 pertanyaan, dan di sini juga pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke narasumber, dan narasumbernya juga sudah menjawabnya dengan baik. Oke, lalu kemudian ini pertanyaan yang pertama, apakah dengan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan kain tenun lotis TTU dapat mempermudah untuk cepat mendapat konsumen atau pembeli? Nah, di sini narasumbernya menjawab, di sini dengan adanya media sosial seperti saat ini dapat mempromosikan kain tenun yang ingin dijual
Dan yang lebih menarik lagi itu, medsos atau media sosial ini bukan hanya untuk mempromosikan barang untuk orang TTU saja, akan tetapi masyarakat dari daerah lain juga dapat mengetahui lebih banyak tentang kain tenun lotis tersebut. Nah, yang kedua di sini, pertanyaan yang kedua, apakah ada kendala dalam penggunaan internet? Nah, menurut narasumbernya itu, sejauh ini penggunaan internet lumayan bagus, akan tetapi kadang-kadang jaringan internetnya juga bermasalah. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga di sini, dari perbandingan dengan langsung menjual kain tenun di pasar dan mempromosikan melalui sosial media itu, maka mana yang lebih mudah untuk digunakan? Nah, menurut narasumbernya itu, dari perbandingan cara bisnis kain tenun lotis sebelum dan saat ini. Nah, dia lebih memilih yang sekarang ini karena tidak perlu ke pasar lagi untuk melakukan tawar-menawar lagi secara langsung. Akan tetapi bisa mempromosikannya melalui sosial media dari rumah saja tanpa harus bertemu dengan konsumen secara langsung dan dapat terjual dengan cepat. Oke. Nah, di sini lampiran yang kedua ini adalah bukti pengambilan data di sini saya buat dalam bentuk foto. Nah, di sini saya sudah lampirkan ada 3 foto di sini. Di sini saya mewawancarai narasumbernya. Saya menggunakan laptop untuk memberi pertanyaan. Dan jawabannya juga saya ketik saja, ya, seperti pada gambar tersebut. Oke, jadi sekian video saya ini. Terima kasih.